Langit Jakarta pagi itu diselimuti mendung kelabu, seolah ikut menyimpan rahasia yang sedang bergulir di jantung pemerintahan. Yuda Hermawan melangkah tenang melewati gerbang belakang Istana Merdeka. Tidak ada penyambutan resmi, hanya tatapan dingin dari dua prajurit pas pampres yang memindai dirinya dengan sorotan tajam. Ia tidak membawa senjata, hanya satu hal yang lebih berbahaya, pengalaman sebagai pemburu bayangan selama 2 dekade. Di ruang briefing bawah tanah, Presiden Prabowo sudah menunggu. Tanpa basa-basi, sang presiden menyerahkan sebuah map hitam dengan segel khusus. Di dalamnya terdapat laporan intelijen yang nyaris tak masuk akal. Sindikat judi online dengan omset triliunan rupiah, beroperasi dari dalam negeri dan mendapat perlindungan dari seorang jenderal TNI aktif. Data itu sudah beberapa kali coba diungkap, namun setiap tim yang mendekat, hilang, dicopot, atau mati mendadak. Ini bukan lagi sekadar tugas rahasia. Ini perang bayangan. Yang kau lawan bukan penjahat biasa, ujar presiden dengan suara rendah tapi mengandung tekanan. Dia punya seragam, punya pasukan, dan lebih parah, punya kekuasaan untuk membuatmu terlihat seperti pengkhianat. Mata Prabowo menatap lurus, memberi sinyal bahwa ini bukan misi yang bisa gagal. Jika jatuh ke tangan yang salah, negara bisa terguncang dari dalam. Yuda membuka satu demi satu lembar laporan. Nama-nama yang tak asing muncul di daftar transaksi, pejabat daerah, pengusaha besar, bahkan tokoh politik. Tapi satu nama ditulis dengan tinta merah, Guntur. Tidak ada nama belakang, tidak ada pangkat. Hanya satu keterangan, tulang punggung operasi. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa Guntur adalah jenderal bintang 3 dari cabang elit TNI yang dikenal sangat loyal. Atau setidaknya, tampak seperti itu di depan publik. Presiden memberinya waktu 1 bulan. 1 bulan untuk menelusuri jejak digital, menyusup ke dalam jaringan, dan membawa hasil. Tanpa dukungan resmi, tanpa backup, segala hal yang dilakukan tidak akan tercatat di dalam arsip negara. Yuda tak bisa memakai identitas kepolisian. Jika tertangkap, ia hanya akan dikenang sebagai pengkhianat berseragam. Sebelum meninggalkan istana, Yuda memecahkan kartu identitas dinasnya, menghancurkan ponsel milik negara, dan menukar jaket kulitnya dengan hoodie gelap. Di luar, suara azan zuhur terdengar samar, seakan menjadi pengingat bahwa tugas yang ia emban bukan hanya untuk negara, tapi untuk nuraninya sendiri. Jalan pulang sudah tertutup. Malam itu, ia menghilang dari sistem. Tidak ada CCTV yang merekam kemana ia pergi. Tidak ada panggilan masuk di nomor barunya. Dalam diam, Yuda mengaktifkan jaringan bayangan yang selama ini ia rawat dengan cermat, para mantan agen, informan jalanan, dan penyusup digital. Perburuan dimulai. Dan kali ini, yang diburu bukan penjahat klasteri, melainkan monster berseragam yang bersembunyi di balik lambang negara. 4 hari setelah menghilang dari radar institusi, Yuda Hermawan duduk di pojok ruangan gelap di sebuah warnet tersembunyi di bilangan glodok. Di depannya, 5 layar monitor memancarkan cahaya kebiruan yang mencerminkan wajahnya yang tak lagi terlihat seperti seorang aparat. Janggut tipis tumbuh liar, rambut acak-acakan, dan mata tajam yang tak pernah berhenti menelusuri jalur data. Ia sedang menembus jaringan situs judi online terbesar yang beroperasi dari balik domain gelap, yang bahkan tidak terdeteksi oleh mesin pencari biasa. Server utama berada di luar negeri, namun transaksi utamanya berpusat di Indonesia. Menggunakan sistem enkripsi berlapis, situs-situs itu memindahkan dana lewat mata uang kripto yang dilacak melalui dompet digital acak. Tapi ada satu celah yang mereka lupakan, ego manusia. Salah satu operator situs yang menyamar sebagai selebgram ketahuan sering memamerkan gaya hidup mewah di media sosial. Dari situ, Yuda menemukan lokasi villa rahasia di Bali yang digunakan sebagai tempat pertemuan antara para investor dan operator lokal. Yuda tidak datang sendiri. Ia mengaktifkan kembali salah satu asetnya, seorang mantan peretas bernama Arwan, pria pendiam dengan tatapan seperti zombie, namun otaknya adalah senjata. Dalam waktu 12 jam, Arwan berhasil membobol lapisan pengaman dari 3 situs besar. Di dalamnya, mereka menemukan bukti mengejutkan. Semua pembayaran besar disalurkan ke rekening khusus atas nama samaran, Satria Mandala. Nama yang sama muncul berulang-ulang dalam dokumen rahasia militer.
Satria Mandala bukan nama samaran biasa, gumam Arwan sambil menyalakan rokok elektrik. Itu kode. Nama sandi operasi militer hanya digunakan oleh perwira aktif. Jantung Yuda berdegup cepat. Ini bukan lagi soal permainan uang, tapi penyalahgunaan struktur militer sebagai sarana perlindungan bisnis haram. Ini adalah bentuk baru dari pengkhianatan. Di balik semua itu, ada satu hal yang membuatnya semakin resah. Situs-situs tersebut mendapatkan notifikasi internal yang otomatis dikirim ke perangkat militer setiap kali ada percobaan penyusupan. Artinya, saat ini Yuda dan Arwan mungkin sedang diburu balik. Mereka bukan lagi pemburu, melainkan mangsa yang terdeteksi sistem keamanan dari tangan yang tak terlihat. Malam itu, saat Yuda kembali ke kamar kecilnya di daerah Pasar Baru, ia menemukan kertas terselip di bawah pintu. Tidak ada nama, tidak ada pengirim. Hanya satu kalimat dengan tinta merah. Kau sudah terlalu dalam, Hermawan. Itu bukan peringatan. Itu ancaman. Namun, alih-alih gentar, Yuda malah tersenyum tipis. Ancaman seperti itu justru membuktikan satu hal. Ia sedang berada di jalur yang benar. Dan jalur itu, tak lama lagi, akan membawanya lebih dekat kepada sang jenderal bayangan, Guntur. Di dalam sunyi, ia menyalakan pemancar kecil buatan sendiri yang hanya bisa ditangkap oleh satu perangkat khusus. Ia mengirim pesan sandi kepada dua aset lama di Batam dan Surabaya. Aktifkan protokol Garuda Hitam. Target, sang pelindung. 2 minggu setelah aktivasi protokol Garuda Hitam, Yuda Hermawan berdiri di depan sebuah bangunan tua tak bernama di kawasan Pelabuhan Bebas Batam. Bangunan itu tampak seperti gudang biasa. Tapi dari dalamnya terdengar suara musik elektronik, sorakan pria-pria mabuk, dan desiran uang yang tak henti diputar. Di sanalah pusat operasional Red Eagle, organisasi bayangan yang mengatur aliran dana miliaran dari jaringan judi online terbesar Asia Tenggara. Untuk bisa masuk, Yuda harus membuang segala identitas lamanya dan mengambil nama baru. Rama, mantan narapidana ahli IT dengan rekam jejak kriminal rekaan yang begitu meyakinkan. Dengan rekomendasi dari salah satu broker gelap hasil kerjasama dengan Arwan, Yuda diperkenalkan kepada Kurniawan alias Kurt, ex-kopral marinir yang kini menjadi kepala keamanan Red Eagle. Kurt adalah tipe pria yang lebih suka bicara dengan tinju daripada dengan mulut. Tapi Yuda tahu betul cara menaklukkan binatang macam itu, dengan menunjukkan bahwa dia punya nilai. Dalam satu malam, Yuda berhasil memperbaiki sistem enkripsi server yang nyaris ditembus Interpol. Dalam sekejap, statusnya naik dari rekrutan rendahan menjadi operator teknis dalam sistem internal mereka. Di dalam markas, ia menyaksikan sendiri neraka dalam wujud digital. Ratusan komputer menyala 24 jam, dikelola oleh anak-anak muda dengan wajah lelah dan mata merah. Sebagian besar adalah mantan mahasiswa teknik yang direkrut karena utang atau dijebak narkoba. Uang mengalir seperti air. Tapi harga yang dibayar adalah jiwa-jiwa yang terperangkap di dalamnya. Yuda merekam setiap sudut ruangan menggunakan kancing bajunya yang telah dimodifikasi menjadi kamera mikro. Setiap detik, setiap wajah, setiap data akan jadi peluru di kemudian hari. Namun, yang paling mengejutkan bukan sistem mereka, melainkan siapa yang sering datang ke ruangan server. 2 perwira menengah TNI dengan seragam resmi, lengkap dengan lambang satuan elit. Mereka tidak menyembunyikan identitas. Mereka tidak perlu. Mereka tahu mereka kebal. Salah satu dari mereka bahkan terang-terangan menyebut nama Pak Guntur sebagai pemilik sebenarnya dari semua ini. Jantung Yuda berdegup saat mendengar nama itu diucapkan dengan nada hormat dan ketakutan dalam waktu bersamaan. Dalam salah satu rapat mingguan tertutup, Yuda diam-diam mencatat pola komunikasi dan jalur logistik. Uang disamarkan sebagai dana kontraktor militer dan dialirkan melalui proyek fiktif pertahanan di Papua dan Kalimantan. Beberapa senjata bahkan dikirim bolak-balik untuk alasan uji coba sistem keamanan perbatasan, padahal kenyataannya adalah barter dengan perlindungan untuk markas judi. Negara benar-benar dijadikan tameng oleh orang-orang yang seharusnya melindunginya. Suatu malam, Yuda melihat file bernama Tembok Merah dalam server cadangan. Isinya adalah daftar nama, bukan hanya pejabat, tapi juga jurnalis, aktivis, dan bahkan anggota DPR,
yang dibayar untuk tutup mulut atau dihancurkan reputasinya jika mulai menyelidiki aktivitas Red Eagle. Satu nama di antaranya membuat Yuda terdiam, Kapolri. Entah itu hanya permainan psikologis atau kenyataan, tapi Yuda sadar, jika benar Kapolri pun terlibat, maka ia benar-benar sendirian dalam misi ini. Sebelum ia sempat menyalin file tersebut, alarm sistem tiba-tiba berbunyi. Salah satu operator muda tertangkap mengakses folder rahasia yang sama. Ia langsung dipukuli di depan umum dan diikat di tiang tengah ruangan sebagai peringatan. Kurt menatap semua orang dan berkata, siapapun yang mencoba mengkhianati keluarga ini akan dikirim ke dasar laut. Yuda tak bergeming, tapi dalam hati, ia tahu waktunya tak banyak. Ia harus keluar dari tempat ini dengan bukti, atau mati bersama rahasia yang ia kumpulkan. Dan malam itu, saat semua tertidur, Yuda mengirimkan satu pesan terenkripsi ke Laras, perwira AU yang dulu pernah ia selamatkan dalam misi internasional. Pesannya singkat, aku sudah melihat wajah iblisnya. Siapkan sayapmu. 3 hari setelah insiden alarm di markas Red Eagle, Yuda Hermawan kembali mengenakan hoodie gelapnya dan berjalan cepat di tengah hujan gerimis di Singapura, tempat ia melakukan rendezvous rahasia dengan Letkol Laras. Di sebuah kamar hotel bintang 2, jauh dari sorotan intelijen dan pengawasan satelit, mereka bertatap muka setelah 5 tahun tak bersua. Laras masih seperti dulu, dingin, cerdas, dan mematikan jika dibutuhkan. Namun malam itu, ekspresinya tak bisa menyembunyikan kekhawatiran. Kau sedang menginjak ekor naga, kata Laras tanpa basa-basi. Ia membuka laptopnya dan menunjukkan potongan dokumen rahasia militer yang ia curi dari sistem pusat Mabes TNI AU. Dalam dokumen itu, tercantum Operasi Payung Emas, nama sandi untuk proyek pengamanan jaringan ekonomi gelap berbasis judi, narkoba, dan senjata ringan. Yang paling gila, di antara daftar penyokongnya, nama Letnan Jenderal Guntur Wahyudi tertera paling atas. Laras memaparkan bahwa Guntur bukan hanya seorang jenderal aktif, tapi juga calon kuat Panglima TNI berikutnya. Ia didukung oleh kekuatan politik besar dan jaringan bisnis gelap yang sudah berjalan selama lebih dari 1 dekade. Dengan satu gerakan, ia bisa menggerakkan 1 batalion tempur untuk menghilangkan seseorang tanpa jejak. Dan saat ini, Yuda ada di urutan teratas daftar yang harus dilenyapkan. Yuda menyadari bahwa permainan ini sudah berada di luar kapasitas individu. Ia butuh sekutu, bukan hanya dari kalangan militer, tapi juga dunia bawah tanah. Maka, ia menghubungi Arwan untuk melacak pergerakan aset digital Guntur. Dari hasil pelacakan, mereka menemukan data gila. Guntur menggunakan sistem server paralel yang disembunyikan di dalam fasilitas militer rahasia di Kalimantan Timur, di bawah kedok pusat riset drone tempur. Namun untuk menembusnya, mereka membutuhkan lebih dari sekadar keterampilan. Mereka membutuhkan akses level militer tertinggi. Disinilah Laras memainkan perannya. Dengan jaringan internalnya, ia mulai memalsukan dokumen perjalanan dan kartu akses tinggi, menyamar sebagai tim inspeksi dari NATO yang dikirim untuk memeriksa proyek kerja sama pertahanan. Jika berhasil, mereka bisa mengakses lokasi tersebut tanpa dicurigai. Tapi satu kesalahan saja, peluru bisa menjadi jawaban. Dalam proses perencanaan itu, Yuda menemukan satu fakta kecil namun penting. Dalam sebuah foto lawas di majalah internal TNI, terlihat Guntur sedang menerima penghargaan dari presiden, dan di belakangnya, berdiri seorang pria dengan tanda pengenal kecil bertuliskan, Kurt. Pria yang kini menjadi kepala keamanan Red Eagle. Artinya, bukan hanya Guntur yang berada di balik semuanya, tapi dia membentuk struktur militer bayangan yang loyal kepadanya di luar jalur resmi komando. Malam sebelum mereka bergerak, Yuda duduk di atap gedung sambil memandang langit gelap Singapura. Ia tahu, begitu ia menginjakan kaki di Kalimantan Timur, tidak ada jalan kembali. Ia bukan hanya sedang menyelidiki, tapi sedang menantang dewa perang yang menyamar sebagai patriot. Ia menarik napas dalam-dalam, menatap siluet kota yang tertutup kabut, dan berbisik, jika aku jatuh, pastikan kebenaran tidak ikut mati bersamaku. Dan tepat pukul 3 dini hari,
Pesawat jet militer kecil lepas landas dari Paya Lebar menuju Indonesia. Di dalamnya, duduk dua penyusup berwajah dingin dengan identitas palsu, membawa satu misi, mengguncang jantung operasi Guntur dari dalam. Perang rahasia telah dimulai. Pesawat jet militer kecil mendarat mulus di landasan terpencil di Kalimantan Timur, di bawah pengawasan minimal berkat dokumen penyamaran tingkat tinggi yang dibuat Laras. Dengan seragam inspeksi NATO dan perangkat digital yang menyamar sebagai alat audit teknologi, Yuda dan Laras melangkah ke dalam fasilitas militer rahasia yang tersembunyi di balik Bukit Batu. Dari luar, tempat itu tampak seperti pusat riset drone, tapi begitu masuk ke dalam, mereka melihat pemandangan yang jauh dari citra pertahanan negara, ruang server berskala raksasa, penjaga bersenjata laras panjang, dan operator yang tak mengenakan seragam, melainkan pakaian sipil kelas elit. Di sana, Yuda melihat langsung sistem yang mengatur seluruh jaringan judi online, bukan hanya nasional, tapi lintas benua. Tumpukan uang kartal dalam berbagai mata uang, alat pencetak identitas palsu, dan bahkan bilik khusus untuk komunikasi terenkripsi dengan mafia luar negeri. Tapi yang membuat darahnya berdesir dingin adalah potret Guntur yang tergantung besar di dinding utama, dengan tulisan di bawahnya, "Ketertiban adalah kekuasaan." Mereka berhasil menyalin sebagian data dan memasukkan virus pelacak buatan Arwan, namun misi tak berlangsung lama. Saat hendak keluar dari fasilitas, langkah mereka dihentikan oleh suara panggilan militer dari radio yang dibawa salah satu penjaga. Dapatkan dua penyusup dengan identitas NATO palsu. Gunakan protokol Al-Pazulu. Hanya boleh hidup untuk diinterogasi. Laras dan Yuda saling tatap. Identitas mereka telah terbongkar. Dalam kekacauan yang terjadi, mereka berlari ke hanggar belakang, menembak dua penjaga dan mencuri kendaraan taktis ringan. Laras terluka di bahu akibat tembakan, tapi masih bisa mengemudi. Di tengah pelarian, Yuda menerima pesan dari nomor terenkripsi milik Arwan. "Kau dikhianati. Seseorang dari dalam memberi koordinat kalian." Yuda terpaku. Hanya satu orang yang ia beri akses ke semua pergerakannya. Kompol Rian, mantan rekan satu tim yang kini menjadi bagian dari unit cyber Mabes Polri. Orang yang dulu ia selamatkan dari penyergapan gembong narkoba, yang ia percaya sepenuh hati. Tapi tampaknya, Rian telah menjual informasi mereka ke pihak Guntur, entah karena tekanan, uang, atau ancaman terhadap keluarganya. Mereka berhasil melarikan diri ke perbatasan melalui jalur sungai, dibantu oleh suku Dayak setempat yang masih menyimpan utang budi pada Laras saat operasi militer dulu. Di dalam pondok kayu kecil yang tersembunyi di balik hutan lebat, Yuda menatap Laras yang tertidur karena kehilangan darah. Ia menggenggam hard disk berisi sebagian data yang berhasil ia curi, bukti kunci yang bisa menjatuhkan Guntur. Tapi semua itu tidak berarti jika mereka tidak bisa keluar hidup-hidup. Yuda mengaktifkan satelit mini dan mengirim sinyal khusus ke satu-satunya tempat yang masih bisa ia percaya, markas kecil milik jaringan intelijen bawah tanah di Sulawesi. Di sana, para mantan agen yang sudah dianggap mati oleh negara masih hidup dan aktif dalam bayangan. Jika mereka bisa mencapai sana, data itu bisa diproses, disebar, dan menghancurkan reputasi Guntur dalam semalam. Namun, Yuda tahu betul, Guntur tidak akan tinggal diam. Setelah pengkhianatan ini, tak akan ada lagi tempat aman di negeri sendiri. Sekarang, permainan telah berubah. Ini bukan lagi penyelidikan. Ini perang pribadi. Kabut tebal menyelimuti pegunungan Sulawesi saat Yuda Hermawan dan Laras tiba di markas rahasia yang dikenal sebagai Rumah Batu. Terletak di dalam gua bekas pertambangan Jepang, tempat itu telah lama ditinggalkan dunia, namun dihidupkan kembali oleh para ex-intelijen yang dimatikan oleh negara karena tahu terlalu banyak. Disinilah orang-orang yang dianggap sudah mati menyusun ulang kekuatan mereka, tak lagi terikat sumpah dinas, tapi masih setia pada satu hal, kebenaran. Disambut oleh sosok berjubah loreng lusuh, Yuda mengenali lelaki itu sebagai Kolonel Purnawirawan Sandro, mantan kepala unit sabotase TNI yang hilang pasca insiden misterius di Ambalat. Dengan suara parau, Sandro menatap Yuda dan berkata, "Kau menyeret badai ke tempat paling sunyi di republik ini." Tapi di balik kata-kata itu, ia tahu, ini saatnya kembali bertarung. Sandro dan timnya bersedia membantu, bukan demi negara, tapi demi menebus dosa-dosa masa lalu yang dulu mereka jalani atas nama perintah atasan. Sementara Laras menjalani operasi darurat di ruang medis darurat gua, Yuda menyerahkan hard disk berisi bukti operasi Guntur. Dalam waktu 2 hari,
Jaringan intel bayangan ini berhasil mengurai sistem keuangan gelap yang menghubungkan Guntur dengan sindikat lintas negara. Mereka menemukan pola transaksi, rekaman suara, hingga video pertemuan rahasia di mana Guntur menawarkan proteksi militer kepada bandar internasional sebagai bagian dari kesepakatan. Namun, kekuatan Guntur bukan hanya dalam uang. Ia memiliki koneksi dalam politik tingkat tinggi, bahkan beberapa jenderal aktif dan pensiunan jenderal yang masih berpengaruh secara diam-diam menjadi penyokongnya. Maka Sandro menyarankan satu strategi ekstrim. Buka data itu ke publik sebelum Guntur sempat membungkam kalian, serang lebih dulu, dengan cara yang tak terduga. Yuda ragu. Jika data itu dirilis tanpa filter, dampaknya bisa masif, krisis politik, ketidakpercayaan terhadap militer, dan potensi kekacauan sosial. Tapi waktu mereka hampir habis. Drone pengintai sudah mulai terlihat di sekitar hutan, dan sinyal komunikasi mereka mulai terganggu. Guntur tahu mereka ada di Sulawesi, dan ia akan datang, bukan dengan surat perintah, tapi dengan peluru. Di tengah dilema itu, muncul sekutu yang tak terduga, seorang jurnalis investigasi independen bernama Amara, yang selama ini diam-diam mengikuti jejak sindikat judi dari sisi lain. Ia muncul di Rumah Batu lewat jalur udara darurat, dibawa oleh jaringan pers bawah tanah. Kalian punya data. Aku punya panggung, katanya tenang. Amara punya kanal internasional, yang bisa menyiarkan data ini ke seluruh dunia dalam satu klik, tanpa bisa disensor. Yuda memutuskan untuk mengambil risiko. Ia menyerahkan data itu kepada Amara, dan mereka mulai menyiapkan video kesaksian, dokumentasi bukti, dan narasi runtut. Dalam 72 jam, mereka akan menyerang Guntur dari arah yang paling tidak ia duga, opini publik global. Serangan bukan lagi lewat peluru, tapi lewat kebenaran. Dan tepat ketika mereka mulai menayangkan potongan video pertama ke server global, radar di Rumah Batu menangkap pergerakan udara dari arah timur laut. Helikopter militer tak bertanda menuju lokasi. Guntur telah bergerak. Suara baling-baling helikopter menggema di langit malam Sulawesi saat pasukan elit tanpa lambang mendarat satu persatu di bukit sekitar Rumah Batu. Mereka tidak berseragam resmi, namun perlengkapan mereka jauh lebih canggih dari pasukan reguler. Ini bukan operasi militer biasa, ini eksekusi diam-diam atas nama kekuasaan. Guntur mengirimkan tangan kanannya, Kolonel Rahmat, eks-pasukan khusus yang dikenal brutal dan tak pernah gagal menyelesaikan misi, apapun caranya. Yuda memimpin evakuasi cepat. Amara dan data utama dikirim melalui jalur udara alternatif menggunakan drone transport kecil milik jaringan intel bawah tanah. Sementara itu, Laras, yang masih dalam masa pemulihan, tetap bersikeras untuk bertahan. Kalau mereka temukan tempat ini kosong, mereka pasti curiga, katanya dengan nada dingin. Sandro setuju, dan dalam waktu 30 menit, mereka mengubah Rumah Batu menjadi jebakan maut. Saat pasukan Kolonel Rahmat menyusup masuk, mereka tak tahu bahwa sistem ventilasi telah disusupi gas tidur non mematikan yang dibuat dari formula lama intelijen. Dalam hitungan menit, setengah dari mereka tumbang sebelum sempat mengangkat senjata. Tapi Rahmat bukan orang biasa. Ia mengenakan masker taktis dan menerobos langsung ke pusat gua dengan granat flashbang dan senjata otomatis. Kontak senjata pun pecah. Yuda, bersenjatakan senapan laras pendek dan satu pisau komando, bertempur dari lorong sempit bersama Laras dan dua mantan agen lainnya. Mereka tak berniat menang, hanya memperlambat. Sementara itu, Sandro dan satu tim kecil menyusup ke belakang pasukan Rahmat dan menanamkan bahan peledak di titik-titik struktural gua. Rumah Batu akan dikorbankan, tapi hanya jika semua sudah keluar, dan musuh cukup dalam untuk ikut terkubur bersamanya. Saat ledakan pertama mengguncang sisi timur gua, Rahmat menyadari ini bukan pengejaran biasa. Ini adalah perang cerdas. Ia mencoba mundur, tapi lorong keluar telah runtuh. Ia terjebak. Dalam konfrontasi terakhir di ruang tengah yang remang, Yuda dan Rahmat berhadapan satu lawan satu. Pertarungan sengit terjadi, pukulan, tusukan, darah, dan determinasi. Hingga akhirnya, Yuda berhasil menusukkan pisau ke rusuk Rahmat setelah mengelabui dengan senter yang menyala tiba-tiba. Dengan waktu tersisa 2 menit sebelum seluruh struktur gua runtuh, mereka keluar melalui terowongan cadangan yang hanya diketahui oleh Sandro. Di luar, fajar mulai menyingsing, dan mereka menyaksikan dari kejauhan bagaimana Rumah Batu, tempat penuh rahasia, pelatihan, dan pengkhianatan, meledak dan hancur di telan tanah. Beberapa jam kemudian,
Video kesaksian dan bukti operasi Guntur muncul di seluruh jaringan berita dunia. Dalam rekaman itu, wajah Guntur terpampang jelas bersama rekaman suaranya menawarkan perlindungan militer untuk bandar asing. Reaksi publik masif. Media internasional menyorot Indonesia, dan tekanan mulai datang dari luar negeri. Pemerintah tak punya pilihan selain menyelidiki. Namun di balik layar, Guntur tidak lari. Ia menyusun ulang langkah. Ia tahu, ini bukan akhir, ini hanya babak baru. Dan ia bersumpah akan membalas dengan cara yang tak terbayangkan. Yuda tahu, satu kemenangan bukan berarti perang telah usai. 3 hari setelah ledakan di Rumah Batu, negara bergolak. Istana mengadakan rapat darurat, parlemen terpecah, dan media asing menjadikan skandal Guntur sebagai tajuk utama. Presiden Prabowo, dengan wajah dingin namun tegas, akhirnya muncul dalam siaran langsung nasional. Dalam pernyataan singkat, ia menyebut tindakan Guntur sebagai pengkhianatan terhadap kehormatan militer dan integritas bangsa, dan memerintahkan pembentukan tim investigasi gabungan yang dipimpin langsung oleh dirinya. Tapi udah tahu, itu belum cukup. Guntur menghilang. Intelijen luar menyebut ia telah pergi ke wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, ditemani pasukan loyalis yang masih setia padanya. Ia membawa data rahasia militer, aset dalam bentuk kripto, dan satu daftar hitam berisi nama-nama yang harus dihabisi. Di antara nama itu, ada satu yang dicetak tebal, Yuda Hermawan. Ia bukan lagi sekadar target. Ia adalah simbol kehancuran reputasi Guntur. Yuda tak pulang ke Jakarta. Ia tahu terlalu banyak pihak ingin membungkamnya. Bersama Laras, Sandro, dan sisa jaringan intel bayangan, ia bersembunyi di wilayah utara Sulawesi sambil tetap menyuplai informasi ke tim penyelidik resmi. Amara, sang jurnalis, kini hidup di bawah perlindungan internasional setelah menerima ancaman pembunuhan. Semua orang yang bersentuhan dengan kebenaran terluka atau hilang. Dalam malam yang sunyi, Laras duduk di samping Yuda, menyeka luka di pelipisnya. Kau sadar, kan? Meski semua sudah dibuka, tak semua akan berubah. Yuda mengangguk pelan. Dunia yang mereka lawan tak bisa dikalahkan dengan satu ledakan atau satu berita viral. Ia dibangun oleh sistem, dipelihara oleh rasa takut, dan dilindungi oleh orang-orang yang tak segan membunuh demi stabilitas palsu. Namun, kemenangan kecil itu sudah cukup untuk membuat retakan di dinding kekuasaan. Beberapa jenderal pendukung Guntur mulai ditangkap, proyek-proyek fiktif dibekukan, dan sindikat Red Eagle diputus koneksi globalnya. Dunia mulai tahu, dan rakyat mulai bertanya. Itu langkah awal. Dan untuk itu, Yuda rela kehilangan segalanya. Di tengah persembunyian, Yuda menerima surat elektronik pribadi dari Presiden Prabowo. Isinya singkat. Negara berhutang padamu, tapi kau dan kebenaranmu terlalu besar untuk dipajang di televisi. Tetap hidup, karena kelak, kami akan butuh kau lagi. Tak ada tanda tangan resmi. Hanya logo kecil bergambar burung Garuda hitam, simbol dari operasi rahasia yang hanya sedikit orang tahu. Yuda membalas dengan satu kalimat, saya tidak hidup untuk dikenang. Saya hidup untuk memastikan mereka yang bersalah tak bisa tidur. Setelah itu, ia menonaktifkan semua perangkat pelacakan. Ia memilih menjadi bayangan sekali lagi. Tak dikenal, tak dihargai, tapi selalu ada ketika negara hampir dilumat oleh musuh dari dalam. Dan di suatu malam yang sunyi, di tengah hutan tropis, suara radio tua berbisik. Operasi baru. Target, pemulihan sektor energi. Indikasi, penyusupan kartel minyak asing dengan restu pejabat lokal. Yuda menatap Laras dan tersenyum tipis. Kau siap? Laras menangguk. Karena selama masih ada kegelapan, mereka tak akan berhenti menjadi cahaya di baliknya. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan Yuda Hermawan dalam mengungkap skandal terbesar di balik bayang-bayang kekuasaan. Kalau kamu suka cerita seperti ini, tentang keberanian, pengkhianatan, dan perang rahasia di balik layar negara, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Tulis di kolom komentar. Kalau kamu jadi Yuda, apa kamu akan tetap melawan, atau memilih diam demi keselamatan? Dan kalau kamu punya ide cerita seru lainnya, tentang operasi rahasia, tokoh intel, atau konspirasi militer, gue tunggu inspirasinya di bawah ya. Karena bisa jadi, ceritamu akan jadi misi berikutnya. Sampai jumpa di operasi rahasia selanjutnya.